Oke, baik teman-teman. Mungkin ini bisa daftar hadirnya bisa ngisi di kolom chat ya, supaya nanti yang hadir nanti bisa saya ketahui, saya absen satu persatu nanti setelah perkuliahan selesai. Nah, jadi teman-teman untuk hadir apa daftar hadirnya bisa ngisi di kolom chat. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, sepertinya ini baru 11 yang join dari sekitar di TM itu 25, di AP, di TI itu 10, di AP 6. Setidaknya harus ada 41 mahasiswa, namun sepertinya masih 30%. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, selamat malam Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini adalah minggu terakhir sebelum memasuki UTS Ganjil tahun ajaran 2025-2026. Syukur Alhamdulillah sampai saat ini teman-teman sudah berjalan lancar meskipun ada beberapa mahasiswa yang keaktifannya masih sangat jarang bahkan ada yang tidak pernah masuk sama sekali. Kami juga mau kesulitan karena memang tidak pernah bertemu, kesulitan bagaimana cara untuk menarik mereka. Kadang teman-teman juga bekerja, teman-teman juga punya kesibukan, namun juga dosen juga punya kesibukan juga. Namun dari kembali lagi kepada teman-teman semuanya, em, tingkat keseriusan dan juga tingkat keinginan teman-teman untuk kuliah ini akan menentukan teman-teman di di akademik atau di perkuliahan. Harapannya nanti teman-teman masuknya sesuai dengan jumlah, keluar atau lulusnya juga bareng-bareng seperti itu. Itu harapan kita semuanya. Oke, langsung saya masuk ke materi. Nanti pengarahan perihal UTS akan saya sampaikan setelah materi. Oke. Apakah Cek, sudah Pak. tampil? Sudah Sudah. Pak. Oke, baik. Oke, teman-teman, untuk pertemuan kali ini yang sebenarnya minggu sesuai dengan kesepakatan, minggu ini kita tidak ada pertemuan, namun karena memang minggu kemarin saya ada halangan, sehingga saya tidak mengisi, digantikan hari ini, sekaligus ada pengarahan perihal persiapan UTS di minggu depan mulai tanggal 10 hingga tanggal 14. Oke, untuk mata kuliah Pancasila dan tema materi untuk pertemuan kali ini yaitu mengenai Pancasila sebagai filsafat. Bagaimana Pancasila itu sebagai filsafat di sana atau philosophical Pancasila. Jadi Pancasila itu juga apa namanya filsafat sebagai filsafatnya di negara. Apa? Pancasila ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa, tetapi juga sebagai sistem filsafat. Apa itu filsafat atau philosophical systemnya? Jadi mungkin kita sebelumnya kita mengenal bahwasannya Pancasila adalah dasar negara, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Namun Pancasila juga sebagai filsafat di sana. Bagaimana letak kefilsafatannya Pancasila sebagai ideologi negara atau sebagai em, tombak berdirinya negara kita. Jadi, filsafat ini dapat didefinisikan yaitu sebagai upaya manusia menggunakan akal sehatnya untuk memahami secara mendalam hakikat segala sesuatu yang ada, baik alam, manusia maupun Tuhan. Teman-teman mungkin pernah menonton, saya juga tidak terlalu mengikuti juga, sering menonton apa namanya acara-acaranya Bapak Rocky Gerung yang banyak sekali mengkritiki pemerintahan politik yang ada di negara kita. Apa? Bapak Rocky Gerung sendiri adalah memang ahli filsafat. Kita bisa apa namanya menafsir apa sih apa filsafat itu? Ternyata filsafat itu menggunakan akal.
Itu mendefinisikan sesuatu menggunakan akalnya, yaitu dengan cara secara mendalam, baik itu secara apa namanya, baik itu alam, manusia maupun bahkan Tuhan pun. Itu filsafat itu seperti itu. Jadi lebih banyak menggunakan ke akalnya. Filsafat atau bisa didefinisikan atau kita bisa menyimpulkan bahwasanya filsafat itu adalah usaha berpikir kritis, sistematis, dan rasional tentang hakikat kehidupan dan kebenaran. Jadi istilahnya kalau kita memaknai apa itu filsafat, filsafat itu mencari kebenaran. Intinya di situ. Jadi kalau kita kembali ke Pancasila, berarti Pancasila adalah mencari kebenaran dalam sebagai ideologi negara. Namun secara definisinya kita bisa menyimpulkan kalau filsafat itu adalah usaha kritis, berpikir kritis, sistematis dan rasional. Jadi ada banyak orang yang memang ahli di bidang filsafat itu sukanya kritis. Dia suka mengkritik. Nah, itu berarti ada ilmu meskipun dia tidak mendalami ilmu filsafat, tapi dia ada karakter-karakter yang muncul dalam dirinya punya ilmu kefilsafatan. Karena apa? Karena dia punya pemikiran yang kritis dan juga sistematis dan pemikirannya pemikiran yang rasional yang masuk akal. Kenapa? Karena dia mencari fakta, dia mencari kebenaran mana sih yang benar atau bahkan apa namanya, dia tidak mengenal dengan dirinya tidak mengetahui jati dirinya, dia tidak mengenal apa sih kompetensiku, kenapa sih kok saya harus kuliah, kenapa sih kok saya harus mengambil prodi teknologi mesin, teknologi informasi ataupun administrasi perkantoran. Apa kompetensi saya yang harus saya gali di sini dengan kuliah di AP, di TI ataupun TM, seperti itu. Jadi mencari kebenaran dirinya, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan diri saya, kenapa kok saya harus kuliah. Namun ada beberapa para ahli menyebutkan apa itu filsafat. Saya memasukkan ada 4 para ahli mengenai em, apa namanya, para ahli mengungkapkan apa itu filsafat. Yang pertama yaitu Plato. Eh, Beliaunya mengatakan bahwasanya filsafat ini adalah pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran tertinggi yang melampaui kenyataan fisik. Jadi, menurut beliau, bahwasanya filsafat ini mencari kebenaran tertinggi, mencari kebenaran bagaimana, atau bisa dibilang adalah membela kebenaran bagaimana yang dia ungkapkan, yang dia pertahankan ini adalah yang paling benar, bahkan bisa melampaui kenyataan fisiknya. Ini menurut para ahli yang para ahli yang pertama. Yang kedua yaitu menurut Aristoteles bahwasanya filsafat ini adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki sebab-sebab dan asas-asas segala sesuatu. Apa sih kok bisa terjadi seperti ini? Ini menurut Aristoteles ini lebih kepada mencari kenapa kok harus seperti ini, kok enggak ini, kenapa kok harus saya ambil TI, kok enggak TM, yang sama-sama ada ada unsur-unsur teknologinya. Nah, ini lebih mencari sebab akibatnya. Kalau saya ambil TI, saya berkembang di apa? Kalau saya ambil teknologi mesin, saya berkembangnya di apa? Kalau saya ambil administrasi perkantoran, apa perkembangan saya apa nantinya? Saya akan bekerja di mana? Potensi apa yang akan saya gali? Ini lebih ke Aristoteles seperti itu. Kemudian, para ahli yang ketiga yaitu Notonagoro. Beliau mengungkapkan bahwasanya filsafat itu adalah ilmu yang menyelidiki hal-hal yang mendasar seperti hakikat manusia, alam, dan Tuhan dengan menggunakan akal pemikiran yang tertib dan mendalam. Mungkin kita ambil contohnya alam. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya alam itu berbentuk seperti bundar bulat, ada yang mengatakan seperti piring. Jadi kalau menurut Natonegoro ini filsafat itu yang menyelidiki hal-hal yang mendasar seperti itu. Kenapa sih kok harus ada debu? Kenapa sih kok harus ada bebatuan? Apa sih fungsinya bebatuan? Kenapa sih kok harus ada gunung? Ini lebih kepada hal-hal yang sangat dasar yang mungkin kita itu tidak berpikir hal-hal receh semisal. Terus yang keempat adalah Puja Wijatna, yaitu beliau berpendapat bahwasanya filsafat ini adalah berpikir secara mendalam, teratur dan menyeluruh mengenai hakikat segala sesuatu untuk mencari kebenaran sejati. Ini hampir sama dengan Plato tadi.
mencari kebenaran dan juga namun agak lebih global, cakupannya juga lebih lebih luas. Ini menurut beberapa para ahli mengenai apa itu filsafat. Kita kembali kepada filsafat Pancasila. Bagaimana filsafat Pancasila? Jadi filsafat Pancasila apa kok bisa kok harus ada apa ada Pancasila yang lebih kepada filsafat? Nah, jadi filsafat Pancasila ini adalah hasil pemikiran mendalam bangsa Indonesia tentang hakikat manusia, masyarakat, negara, dan Tuhan yang dituangkan dalam 5 sila Pancasila. Jadi kenapa kok harus Pancasila ini sebagai filsafat? Karena dalam Pancasila ini dari 5 sila yang sudah tertuang dalam Pancasila sebagai ideologi negara, ini adalah kebenaran mencari memang benar-benar mencari kebenaran dan memperjuangkan harus semua apa yang ada di Indonesia harus mengacu harus berlandasan terhadap Pancasila. Karena apa? Karena hukum kebenaran yang ada semuanya ada di Pancasila. Ini makanya disebut Pancasila itu sebagai filsafat. Menurut Notonegoro, bahwasanya Pancasila ini yaitu sebagai filsafat merupakan suatu sistem pemikiran yang bersumber dari hakikat manusia dan dijadikan dasar bagi kehidupan bernegara, kenegaraan dan juga kebangsaan di Indonesia. Seperti yang sampaikan tadi, bahwasanya em, sumber kebenarannya kita harus mengacu kepada Pancasila. Hukum semuanya mengacu kepada Pancasila. Apa? Karena filsafatnya itu merupakan pemikirannya di sana bersumbernya dari sana. Baik itu kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, semuanya bersumber dari Pancasila. Makanya Pancasila ini apa namanya dibilang bahwasanya filsafatnya negara kita. Ada beberapa apa namanya Pancasila dibilang sebagai sistem filsafat. Apa? Suatu filsafat disebut sistem jika jadi filsafat ini bisa dikatakan sistem yang mengkonsep, yang membentuk ini bisa dikatakan suatu sistem apabila yang pertama yaitu kesatuan yang utuh, tidak berdiri sendiri. Jadi eh, Pancasila sebagai sebagai sistem filsafat dan dikatakan sistemnya jika yaitu kesatuan yang utuh. Sedangkan dalam sila kita, dalam Pancasila, dari sila ke-1 sampai ke-5 yaitu kesatuan, ada kesatuan, yaitu ada unsur kegotong royongan, ada unsur keadilan, ada unsur kemanusiaan. Maka yang pertama dikatakan filsafat apabila disebut sistem filsafat ini disebut sistem jika ada kesatuan di sana. Yang kedua apa? Hubungan antar unsur yang logis. Apa? Ada hubungan yang memang erat, adanya demokrasi, adanya gotong royong juga ada hubungan antara satu sama lain, keadilan juga ada hubungan. Dan yang ketiga, filsafat ini disebut sistem. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga adalah acuan yang sama untuk menjelaskan realitas hidup. Ini adalah kesejahteraan semua masyarakat di Indonesia. Selanjutnya apa? Kalau tadi adalah filsafat itu sebentuk sistem dengan beberapa syarat, namun yang saat ini yaitu adalah ciri-ciri filsafat sebagai apa? Ciri-ciri filsafat Pancasila ini seperti apa? Dikatakan Pancasila ini sebagai filsafat ini ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama yaitu adalah holistik, menyeluruh. Apa menyeluruhnya Pancasila sehingga harus dibilang bahwasanya Pancasila ini sebagai filsafat. Itu yang pertama adalah Pancasila memandang kehidupan manusia dari seluruh aspek spiritual, sosial, politik dan ekonominya. Jadi di dalam Pancasila menyeluruh di sana, baik itu aspek spiritual, sosial, politik dan juga ekonomi. Nah, kita diatur di sana di dalam Pancasila kita diatur bagaimana sosialnya kita, bagaimana politiknya, bagaimana ekonominya, etikanya, spiritual. Jadi itu kenapa kok harus Pancasila ini dikatakan filsafat dengan ciri-ciri secara menyeluruh. Yang kedua ada saling berkaitan.
Ciri-cirinya apa keterkaitannya atau integral? Apa keterkaitannya? Setiap sila tidak berdiri sendiri tetapi membentuk satu kesatuan utuh. Jadi antara satu sila dengan sila yang lain hingga terbentuk sila kelima ini ada keterkaitan semua. Ada keterikatan, ada keterhubungan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Yang ketiga, ciri-ciri bahwasanya Pancasila ini sebagai filsafat yaitu berpusat pada manusia. Pancasila memandang bahwasanya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki martabat kebebasan. Di dalam sila kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi di sana berpusat kepada manusia karena apa? Karena yang dibentuk, yang akan dibangun di bangsa kita adalah manusia. Nah, ini adalah ciri-ciri bahwasanya Pancasila, ciri-ciri ketiga bahwasanya Pancasila ini adalah sebagai filsafat. Yang keempat ada apa? Religius dan moralistik. Bagaimana? Yaitu nilai ketuhanan menjadi dasar moral bagi seluruh kehidupan manusia dan negara. Jadi bahwa di sila pertama kita disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Harus menjunjung agama. Bahkan orang yang tidak mempunyai keyakinan dalam negara kita dituntut untuk tetap harus mempunyai keyakinan di salah satu agama. Namun tidak memaksakan harus mengikuti salah satu agama, memberikan kebebasan untuk memilih agama apapun. Yang kelima, apa ciri-ciri bahwasannya Pancasila ini sebagai filsafat? Yaitu pragmatis dan kontekstual. Pancasila tidak hanya bersifat ideal, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan nyata bangsa Indonesia. Jadi tidak hanya apa namanya ada, tidak hanya ya sudahlah dibentuk tidak bisa diterapkan. Tapi Pancasila sebagai filsafat ini dapat diterapkan dalam kehidupan nyata yaitu yang sering kita yang sering kita damba-dambakan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima yang banyak sekali disuarakan oleh rakyat Indonesia adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini 5 ciri-ciri bahwasannya Pancasila ini adalah sebagai filsafat. Namun ada juga hakikat filsafat dalam tiap sila Pancasila. Ada 3, ada 5, sorry ada 5. Apa sih letaknya, di mana sih letaknya kefilsafatannya Pancasila kok dikatakan bahwasannya Pancasila ini sebagai filsafat? Mana letaknya di mana? Jadi yang pertama Pancasila kita sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mana letak filsafatnya? Nah, jadi menggambarkan hakikat manusia sebagai makhluk religius yang tunduk kepada Tuhan. Nilai ketuhanan menjadi dasar moral seluruh tatanan kehidupan. Karena kita berbeda agama, kita punya pedoman. Kita pedomannya apa agama masing-masing. Maka di situ filsafatnya di mana? Ya, disitulah manusia sebagai manusia yang religius dan tunduk kepada Tuhan. Apa mencari kebenaran di sana? Karena yang diatur kita menganut suatu agama, kebenarannya di sana. Mencari kebenaran, bagaimana cara kita beretika. Tidak ada agama yang mengajarkan kita harus jahat, ya. Kita harus baik. Ya. Itu letak kefilsafatan pada sila pertama. Kemudian pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Letak kefilsafatannya bagaimana? Yaitu mengandung pandangan bahwa manusia memiliki martabat dan hak asasi yang harus dihormati. Filsafat kemanusiaan ini menolak segala bentuk penindasan ataupun kekerasan. Jadi dalam sila kedua ini bahwasanya manusia itu punya martabat, punya hak, punya suara yang juga kita harus hargai. Nah, disitulah tepat kefilsafatan pada sila kedua yaitu mengenai kemanusiaan yang harus menolak apa itu penindasan, kekerasan. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu mana letak kefilsafatannya yaitu menunjukkan pandangan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kebersamaan. Nasionalisme ditempatkan di atas kepentingan pribadi dan golongan ini. Mungkin kita pernah sering, bukan pernah ya, sering sekali kita itu
baik di televisi ataupun kita menyaksikan secara langsung ketika ada demo. Para pendemo eh, bahkan merusak fasilitas umum. Itu kalau menurut saya pribadi, itu kan milik kita bersama. Itu kan bukan hanya milik satu orang saja. Yang mana kalau itu milik kita, berarti kita harus menjaganya. Karena apa? Karena kalau kita rusak, ya mungkin secara akal kayak gini hitung-hitungannya. Mungkin dana alokasi yang seharusnya dialokasikan ke dalam suatu bentuk kegiatan. Namun ketika ada demo, fasilitas umum dirusak oleh pemerintah, maka yang sebenarnya harus dialokasikan di sana berpindah. Nah, berpindahnya kemana? Yaitu adalah fasilitas umum yang dirusak oleh para pendemo itu tadi. Jadi nilai kesatuan Indonesianya masih sangat kurang sekali. Letak di sana adalah kurang merasa bahwasanya itu adalah milik kita dan itu harus yang kita jaga bersama. Selanjutnya di sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana perwujudan filsafatnya yaitu politik Pancasila, demokrasi yang berkeadaan dan mengutamakan musyawarah mufakat. Jadi kita di Indonesia ada di sistem demokrasi, ya kita memberikan kekuasaan, memberikan kewenangan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang akan memimpin negara ini, siapa yang memimpin daerah ini. Kebebasan di situ adalah sebagai bentuk bahwasanya masyarakat ini punya kekuatan besar untuk menentukan nasib negara kita. Selanjutnya yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa tujuan akhirnya? Yaitu sistem filsafat Pancasila. Tujuan akhirnya bagaimana? Yaitu terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara individu dan masyarakat. Tidak terjadi tumpang tindihnya. Satunya iri mungkin dapat bantuan padahal dia orang nggak mampu. Satunya mendapatkan bantuan padahal dia orang mampu. Nah, keadilan di sinilah ah, tujuan akhirnya adalah terciptanya keseimbangan antara mungkin antara si A dengan si B yang sama-sama status orang miskin, sama-sama status tidak mampu, maka dia juga berhak mendapatkan bantuan, bansos dan sebagainya. Ini adalah letak kefilsafatan Pancasila di masing-masing sila. Baik dari sila ke-1, sila kedua, ketiga, keempat, bahkan sila terakhir. Itu letak kefilsafatan kenapa Pancasila ini disebut dengan filsafat di suatu negara, yaitu adalah Indonesia. Oke, teman-teman, untuk teori sudah selesai, namun saya akan membahas selanjutnya. Nah, habis ini saya akan menjelaskan mengenai persiapan UTS. Saya melihat, mungkin saya juga akan bertanya kepada teman-teman. Kemarin saya sempat tidak masuk, cuman saya menggantikan dengan tugas. Namun faktanya teman-teman dari TM, apakah ada kesulitan mengerjakan tugas yang kemarin, Em, yaitu mengenai resum artikel, sehingga dari 25 mahasiswa sepertinya hanya ada 10 yang mengumpulkan. Kemudian DAP, administrasi perkantoran dari 6, kalau nggak salah itu hanya 2. Kemudian apa 2 apa 3. Kemudian dari TI, dari 10 mahasiswa hanya 2 juga kalau nggak salah seperti itu. Apakah ada kesulitan teman-teman untuk melakukan resum artikel? Mungkin perwakilan dari TM, TI, dan juga ini Mas Fahril Fikri. Saya minta mungkin Mas Ali Fikri. Ya Pak, saya
mendengar dari teman-teman Pak ya. Maaf Kenapa? sebelumnya. Kurang jelas, Mas. Halo, sudah jelas Pak? Oke, gimana? Ini saya mendengar keluh kesah dari teman-teman Pak. Jadi ada Iya. beberapa yang memang ada yang kerjanya malam terus atau mungkin sedang overtime. Jadi mungkin mereka kelelahan Pak atau mungkin lupa untuk buka adlink sampai terlupa dengan deadline tugasnya. Itu sih Pak. Oke. Terus selanjutnya ini dari TM. Saya minta satu lagi dari TM karena TM terbanyak. Ah, nggak ada yang on cam ini. Sih, bentar tak cari. TM, 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 TM. Yang aktif, yang sering aktif itu Pak Endi. Apakah ada di sini? Iya, Pak. Gimana kemarin perihal tugas saya? Apa ada kesulitan, Pak? Perihal tugas kemarin itu linknya ada yang nggak bisa dibuka satu Mm-mm. kalau nggak salah, Pak, nomor satu. Iya, di Untuk yang pertama sudah saya ya sampaikan di yang grup pertama. untuk pengerjaannya cukup 4 saja. Oke, gimana Pak? Ya, untuk resumnya ya saya juga kan ya pekerja, Pak. Cuman Iya, cuman dengan niat untuk mengikuti kuliah ya. Kemarin kayaknya saya sudah ngumpulkan kayaknya loh, Pak. sudah, iya sudah. Makanya kalau saya tugas itu kan sebenarnya kan lagi saya sempat ya saya kerjakan gitu. Mungkin kalau nggak sempat saya mungkin minta tambahan waktu. Oke, kembali ke diri masing-masing ya teman-teman. Setiap aktif lah di grup. Semisal kayak ada kendala kemarin Pak Endi juga menyampaikan, Pak, ini link yang pertama nggak bisa dibuka, ini link yang ini nggak bisa dibuka. Di situ apa keseriusan teman-teman ketika ada tugas seperti itu. Kalau masalah Eklin kan memang kita kan online. Nah, ketika online maka kita mau tidak mau dan harus dipaksa kita harus serba online, digital harus paham dan tidak boleh gaptek dengan digital. Nah, karena itu adalah keputusan semuanya, keputusan teman-teman mahasiswa untuk memilih kuliah online. Nah, kita buat dengan sistem online. Mungkin kalau kita kuliah reguler, Pak, nggak bisa, bolehkah saya ketemu Bapak, bantu apa namanya, jam berapa dan di mana, kan seperti itu. Karena memang kita online ya, kita buat sistem seperti itu. Pak, kenapa kok nggak dikirim di WA saja, ketumpuk? Nanti kemungkinan besar nggak kebaca, apalagi pekerja yang mungkin satu perusahaan, teman-teman banyak-banyak grup di sana, sehingga ketumpuk mana yang belum dibaca. Bahkan saya kadang satu grup tuh sampai berpesan sampai 1.000-an kadang nggak kebaca. Seperti itu. Oke, dari AP Mbak Warda, mana Mbak Warda? Mbak Warda, Mbak Warda ada di sini, Ya, Mas, Pak. mengumpulkan. Alhamdulillah sudah mengumpulkan, Pak. Oke. Oke, dari TI saya nggak terlalu kenal ya. Dari TI ada yang perwakilan dari TI? Saya Pak sudah Noval. mengumpulkan. Oke. Sebenarnya kalau saya kembali ke TI ini malah malah ya memang jurusan TI dan tidak boleh apa namanya kalian adalah teknologi informasi informatika. Nah, kalian kalau masalah digital tidak bisa mengeluh kesah. Kenapa? Kalian memang harus memahami betul Benar-benar dan mencari. kalian belajar di Ya, sana. Betul nggak, Mas Noval? betul Pak. Oke, bahkan tugas di kewarganegaraan punyanya TI, bahkan saya tidak mengasih link, tapi saya minta untuk mencari sendiri. Kenapa? Kalian adalah apa namanya orang-orang yang bergelut di dunia digital nantinya. Nah, itu terutama TI, saya tidak menyinggung TI ya, cuman saya memberikan semangat agar supaya menumbuhkan teman-teman mengenai proses pembelajaran kita ya yang serba digital. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai UTS. Kalau mata kuliah saya, insya Allah ada deadline yang cukup lama. Sehingga jam 9 nanti, jam 9.00, tugas UTS-nya sudah bisa diakses di Adlink. Sudah saya upload, nanti keluar dan muncul di Adlink-nya teman-teman itu di jam 9.00 malam ini.
silahkan teman-teman bisa dikerjakan dan yang penting adalah perhatikan waktunya. Pak, semisal terlambat, saya nggak pernah memberatkan mahasiswa. Ada yang WA saya kemarin hari itu, kalau nggak salah, anak AP. Pak, saya lupa bahwasanya saya belum upload tugasnya via Adlink, Pak. Boleh Kak dibantu dibukakan lagi, Pak? Saya buka. Apa dia ada niat yang apa ya, yang lebih daripada yang lain, sehingga dia menghubungi saya untuk membukakan kembali. Saya nggak memberatkan itu. Saya bukakan, saya beri waktu 5 menit, 10 menit kalau nggak salah. Saya bukakan dan saya kasih waktu 10 menit, silahkan upload. Alhamdulillah, berapa menit sudah diupload. Jadi, teman-teman untuk tugas UTS sudah saya upload di Adlink, silahkan dilihat nanti mulai dari jam 9 sampai tanggal 12 November jam 23.59 atau 00. Jadi waktunya ada 8 hari untuk mengerjakan UTS saya. Jadi dimaksimalkan dan dikumpulkan, bisa tulis tangan atau sebisa mungkin diketik agar supaya lebih enak membacanya. Silakan bisa diketik dan juga bisa ditulis tangan. Mungkin yang tidak ada laptop bisa tulis tangan boleh, namun dirapikan cara penulisannya. Itu teman-teman, apa namanya, karena mata kuliah saya adalah mata kuliah MKDU atau mata kuliah dasar umum, jadi tidak ada proyek. Kecuali mata kuliah di AP, saya mengampu mata kuliah pengantar ekonomi, itu nantinya ada proyek yang dikerjakan, bukan hanya tulisan tapi ada proyek seperti itu. Itu teman-teman untuk pengarahan mengenai eh, UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Pancasila. Silahkan kalau memang ada kesulitan, sering saya sampaikan, hubungi saya boleh perihal mata kuliah yang bersangkutan dengan mata kuliah saya. Namun kalau memang slow respon dan saya tidak langsung menjawab, mohon ditunggu dan bisa dihubungi kembali mungkin berapa jam kemudian atau 1 hari setelahnya. Kalau memang saya nggak menjawab, mungkin ada kesibukan di kampus seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini tidak ada yang perlu ditanyakan perihal UTS? Ya gak ada, Pak. Tidak ada, oke. Kalau memang tidak ada, mungkin saya akhiri. Selamat mengerjakan UTS-nya. Setelah ini nanti langsung join ATI, sorry, TI di mata kuliah kewarganegaraan. Itu saja dari saya, teman-teman. Sampai jumpa kembali setelah UTS. Silakan dikerjakan dengan maksimal dan perhatikan jadwal pengumpulannya agar supaya teman-teman tidak kelewatan waktu. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Nah, warahmatullahi ini udah di taala absen apa belum? wabarakatuh.